Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita Ahad minggu terakhir bulan Desember ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim datang bersama di masjid tercinta, Masjid Surya Gemilang ini untuk ngaji bareng. Kali ini akan dibawakan oleh Prof. Tobroni selaku pembina utama dari Masjid Surya Gemilang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap tahun di bulan Desember, seminggu 2 minggu sebelum 25 Desember, kita selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seputar Natal, seputar pengucapan selamat, seputar Isa Al-Masih. Dan pembicaraan itu muncul di grup-grup sosial media, di WhatsApp, di Instagram, sampai di warung-warung kopi. Nah, kali ini tidak terlepas jauh dari itu, Prof. Trop akan mengulas tentang Isa Al-Masih menurut pandangan Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran itu Isa Al-Masih bagaimana? Insya Allah informasi akan diberikan menambah kematangan kita sendiri dalam hal bagaimana menyikapi setiap saat kita berada di bulan Desember. Tidak berpanjang kata, monggo Pak Ustadz Prof. Tobroni ini dipersilakan. Oh ya, setelah acara pengajian ini kita akan sholat Isya bareng, kemudian ada jamuan kita makan malam bersama nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus takmir Masjid Surya Gemilang yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita dikaruniai berbagai kenikmatan ya, antara lain berupa kesehatan dan keimanan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan
tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Takmir, Bapak Heru Sufianto PhD, tentang betapa pentingnya kita membahas keyakinan tauhid kita, terutama pada bulan-bulan Desember ini, di mana orang ramai membicarakan hal ehwal yang berkaitan dengan persoalan tauhid, ya. Karena itulah maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Nah, tema ini sebenarnya murni kita menggali bagaimana pandangan Al-Quran, ya. Jadi karena sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama terakhir, agama wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwa pada hari ini Allah telah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah menyempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, sebagai agama wahyu terakhir, penyempurna agama-agama wahyu sebelumnya, ya, tentu Al-Quran atau misi kenabian Muhammad ini punya misi tertentu. Yang pertama adalah tetap menegakkan misi sebagaimana misi-misi yang disampaikan oleh para rasul sebelum-sebelumnya, yaitu misi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah misi untuk kita secara total menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini misi yang pertama, ya. Yang kedua adalah meluruskan, ya, meluruskan apabila agama-agama wahyu yang diturunkan sebelumnya ini telah mengalami pembengkokan, ya, telah mengalami perubahan, telah mengalami pemelintiran dan lain sebagainya. Karena memang perjalanan sejarah ini boleh jadi sesuatu yang sebelumnya lurus kemudian menjadi bengkok, ya. Bahkan kemudian yang lebih parah lagi dirubah, ya, atau dirubah-rubah dan lain sebagainya. Karena itulah maka kajian pada malam hari ini tidak bermaksud ingin menyalah-nyalahkan, ya, ingin menyalah-nyalahkan tauhid atau keyakinan agama lain, ya. Tapi semata-mata mengemban misi Islam, yaitu meluruskan keyakinan tauhid kita, ya. Jangan sampai kita sebagai muslim ini yang merupakan agama terakhir dan Allah menjaga, jangan sampai misi kerasulan Muhammad ini mengalami pembengkokan, ya, mengalami perubahan dan bahkan juga pemelintiran karena kepentingan tertentu, ya. Jadi inilah saya kira tujuan kali ini adalah dalam rangka untuk menguatkan ketauhidan kita semuanya sebagai pewaris yang paling absah terhadap agama-agama wahyu atau agama-agama Ibrahimiyah, ya. Dan memang kerasulan Muhammad sebagai rasul yang terakhir dan penyempurna agama-agama sebelumnya atau meluruskan agama-agama sebelumnya ini juga sudah terbukti secara historis maupun juga secara sosiologis, ya. Secara historis bahwa
setelah kerasulan Muhammad SAW memang sudah tidak ada lagi kerasulan yang berikutnya. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad memang tidak ada Nabi yang Allah utus untuk umat manusia, sehingga dikatakan khotamul anbiya, bahwa Muhammad sebagai penutup para nabi. Ya, jadi ini sudah menggambarkan bahwa memang Islam ini hak secara historis, bahwa tidak ada agama setelah diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bahwa kitab suci Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih autentik sampai sekarang. Ya, coba kalau kita lihat kitab-kitab agama yang lain sudah banyak versi, ya, versi bahasanya maupun juga versi isinya atau substansinya sudah tidak ada yang baku. Karena itulah maka Islam adalah dari sisi kitab sucinya adalah kitab suci yang paling autentik, dan historical konteks penyusunannya sangat mutawatir, ya. Artinya tidak ditulis oleh seseorang, tetapi adalah wahyu yang disaksikan oleh sekian banyak orang, kemudian ditulis oleh para sahabat. Sehingga Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, walaupun sekarang ini Al-Quran itu sudah lebih banyak dibaca lewat internet, gitu, lewat virtual. Sebenarnya big data itu bisa merubah Al-Quran, bisa, ya, seandainya mereka mau. Dan karena yang dibaca itu Al-Quran yang tertulis dengan Al-Quran yang ada di HP kita, lebih banyak yang dibaca di HP kita. Seandainya Internet of Things, internet untuk segala sesuatu yang ada di dalam big data mau merubah, bisa. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi, ya, karena pasti ketahuan dan pasti akan membawa dampak tertentu. Karena Allah sudah mengatakan, Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Ya, sehingga ini adalah bahwa secara historis sosiologis bahwa memang Al-Quran dan juga misi kerasulan Muhammad adalah sah yang paling afsah, ya, sebagai penutup dan penyempurna agama-agama sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya hanya khusus membahas dari perspektif Al-Quran, ya, tidak dari perspektif agama lain. Tentu perspektif Al-Quran dengan perspektif agama lain boleh jadi sama atau boleh jadi beda, ya. Kalau memang agama-agama yang lain itu masih murni, statement-statement tertentu itu masih murni, maka akan sama dengan Al-Quran, ya. Tetapi kalau sudah ada perubahan-perubahan, maka tentu ada perbedaan-perbedaan. Sehingga yang menjadi pedoman adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah agama kitab suci yang paling autentik sampai sekarang ini. Karena kitab suci agama lain tidak ada yang autentik, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau sebagai patokan. Inilah saya kira keyakinan kita. Nah, terkait dengan Isa Al-Masih ini banyak dikutip dalam Al-Quran, ya. Ada surat di dalam surat Ali Imran, ada surat Maryam, dan juga ada surat Al-Maidah, ya. Dan mungkin juga ada di dalam berbagai ayat yang di dalam Al-Quran itu menyinggung tentang bagaimana Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, bagaimana pandangan Al-Quran tentang Isa Al-Masih? Ya, yang pertama adalah bahwa Isa Al-Masih itu diciptakan oleh Allah dan bukan sebagai anak Allah. Ya, baik anak biologis maupun anak simbolis, ya, atau anak substantif, kan itu, ya.
Nah, mungkin orang bilang anak biologis, anak ideologis, ya, atau anak substantif, anak ruhnya, kan misalnya begitu kan? Ya. Tapi dari semuanya itu bahwa memang Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diciptakan, ya, walaupun prosesnya itu memang sangat spesial. Jadi di mana Isa Al-Masih ini dilahirkan oleh Bunda Siti Maryam yang diberi gelar oleh Al-Quran sebagai As-Siddiqah, ya, seorang perempuan yang jujur, yang suci, yang betul-betul apa yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hatinya maupun juga apa yang diperbuat itu satu atau sama, ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 59 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna mathalu Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Ya. Jadi kalau Allah menciptakan Adam tanpa melalui ayah maupun tanpa melalui ibu, ya. Allah menciptakan Hawa tanpa melalui seorang ibu, ya, hanya melalui Adam, seorang ayah. Karena itulah maka sebelum manusia bertanya, apakah Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, ya, maka tentu Allah sudah memberikan jawaban bahwa Allah pasti bisa, tentu bisa, yaitu menciptakan seorang manusia tanpa seorang ayah, ya. Karena itulah maka penciptaan seorang yang bernama Isa Al-Masih tanpa seorang ayah ini bagi Allah itu adalah perkara yang kecil, ya. Idza qadha amran ayyakula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, maka cukuplah ia mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Karena itulah maka di sini mengandung satu pengertian bahwa bagaimanapun proses kejadian Isa Al-Masih putra Maryam ini, maka tidak bisa dikatakan dia adalah anak Allah, ya. Apakah anak biologisnya, apakah anak ideologisnya, apakah anak ruhiyahnya, anak spiritualitasnya, ya. Ini prinsip, ya, di dalam Al-Quran. Seandainya Isa adalah anak Allah, tentu dia akan menjadi Tuhan. Tuhan punya anak, ya tentu anaknya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan ini tentu dia juga bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan punya anak, anaknya adalah sama-sama Tuhan, maka sesungguhnya terjadi kekuasaan ganda, kemutlakan ganda dalam diri Tuhan itu sendiri, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena itulah maka yang kedua adalah seandainya Isa itu adalah anak Tuhan, maka bagaimana kita ini, ya, wujud fisiknya sama, dia juga makan makanan yang sama, kok kita dikatakan tidak anaknya Tuhan? Nah, karena itulah maka sesungguhnya doktrin Islam sangat tegas bahwa Isa Al-Masih putra Maryam bukanlah anak Allah, baik secara biologis, secara ideologis maupun juga secara substantif dan simboliknya. Ya. Yang kedua adalah bahwa Isa dan ibunya adalah manusia biasa yang makan
dan minum sebagaimana manusia pada umumnya. Dikatakan bahwa mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am ungdzur kaifa nubayyinu lahumul ayati sumangdur anna yufakun. Ya. Bahwa Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ya. Allah sudah mengangkat rasul-rasul sebelumnya. Dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Wa ummuhu siddiqah. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Ya. Jadi Al-Quran itu ya memang ya kitab suci ya. Jadi dilihat dari berbagai dilihat dari sisi bahasanya sangat indah dan dari sisi logikanya luar biasa. Ya. Isinya sangat padat, logikanya sangat kuat. Dikatakan mudah saja bahwa Al-Masih bin Maryam ini hanyalah seorang rasul sebagaimana Allah telah mengutus rasul-rasul sebelumnya. Ya, yang tentu mengemban misi mentauhidkan Allah. Ya. Jadi Isa juga mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Isa mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya, maka sembahlah Ia, inilah jalan yang lurus. Ya. Siratum mustaqim. Kemudian berikutnya adalah bahwa ibunya ini sangat suci, sangat benar. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Maryam dikatakan bahwa ketika Bunda Maryam ini pergi ke daerah timur menuju wilayah Nazaret, ya, di dalam suatu tempat, kemudian Maryam ini membuat tabir. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian mengabarkan kepada Maryam bahwa Anda akan mendapatkan seorang putra yang bernama Isa Al-Masih. Ya, yang akan menjadi rasul dan akan menjadi pemuka dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ya. Kemudian Maryam mengatakan bagaimana Maryam mengatakan aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Artinya bahwa antara Jibril dengan Maryam tidak terjadi apa-apa. Walaupun Jibril mewujud dalam bentuk manusia dan juga ada tabirnya. Tapi Bunda Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ya. Kemudian bahwa saya ini adalah seorang wanita yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun dan saya bukan seorang wanita pelacur. Inilah pernyataan Siti Maryam itu. Karena itulah maka di sini fungsi Jibril ini adalah hanya mengabarkan bahwa Anda akan kehadiran seorang putra yang bernama Isa Al-Masih, ya, yang akan menjadi rasul, yang akan menjadi pemuka dalam kehidupan dunia maupun juga di akhirat kelak. Ya, jadi bantahan Maria ini bukan bantahan tidak mau, bukan, tapi bantahan bagaimana mungkin saya punya seorang anak padahal saya ini seorang wanita yang suci, tidak pernah tersentuh oleh siapapun dan juga bukan seorang pelacur.
Dan Allah telah memberikan ampun kepada Adam dan juga Hawa. Karena itulah maka manusia lahir di dunia ini dalam keadaan suci, tidak membawa dosa warisan, ya, tidak membawa dosa-dosa akibat kesalahan Adam dan Hawa. Nah, kalau misalnya Allah menebusnya pada masa Isa, bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Berarti umat-umat sebelumnya tidak ada yang tebus. Ya, berarti bagaimana ini? Kalau misalnya Allah berarti tidak berlaku adil kepada semua hambanya. Berarti yang ditebus hanya setelah Nabi Isa lahir saja. Ya. Kemudian ayat berikutnya mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illa minhu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Ya. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Kalau dari kelas ini salah satunya adalah Allah. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi memang kita sampai dan kita punya kewajiban untuk menghentikan bahwa Allah itu adalah bagian dari Trinitas. Ya, itu adalah kita memang punya kewajiban untuk mengatakan yang seperti ini. Ya, karena supaya mereka berhenti. Karena kalau mereka berhenti, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ayat berikutnya mengatakan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna Allahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak memohon ampun kepada Allah? Ya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Karena sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa jangan kamu berhentilah kamu mengatakan bahwa Allah itu Trinitas, Allah itu tiga dari yang satu. Ya berhentilah, supaya mereka berhenti bukan apa-apa, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kita sayang sebenarnya. Kita tidak ingin menjelek-jelekan, tidak ingin menyalahkan, tapi kita ingin mengajak supaya mereka berhenti mengatakan seperti itu dan bertobat kepada Allah serta mendapatkan ampunan dari Allah. Nah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah sehingga kita ini tetap kelas asih. Kita menyampaikan ini bukan dalam rangka menyalahkan, tapi sesungguhnya adalah bahwa kita ini adalah dalam rangka sayang kepada sesama hamba Allah supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa segala mukjizat yang dimiliki oleh Isa Al-Masih ini adalah semata-mata menjelaskan kesucian ibunya dan misi kelangsungan yang dibawa. Pada masa kecil sudah memahami kitab Taurat, ya, sudah juga diberikan kitab Injil, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan tanah liat menjadi burung yang hidup, membuat burung dari tanah liat. Bisa mengobati orang yang buta sejak lahirnya dan bisa menebak apa yang ada di dalam rumah seseorang. Nah, ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Tapi semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata
keluar biasaan Isa itu sendiri. Ya. Kemudian terkait dengan ucapan selamat. Ucapan selamat hari Natal. Ya. Ini bagaimana ini? Jadi dalam surat Maryam itu dikatakan terhadap Nabi Yahya. Terhadap Nabi Yahya itu ada kata-kata salamun alaihi wa ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Yahya kan sudah dibunuh oleh penduduk, oleh masyarakatnya. Itu juga ada ucapan selamat kepada kelahiran Yahya pada hari kesejahteraan, pada hari kelahiran Yahya, pada saatnya dan pada saat dibangkitkannya kembali. Itu untuk Yahya. Kemudian untuk Isa, salamun alayya. Nah, kalau untuk Yahya salamun alaihi, untuk Isa adalah salamun alayya. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kalau dalam bahasa ini kemudian lahirlah hari Natal, hari wafatnya dan hari kebangkitan kembali. Kalau mereka merayakannya, itu urusan mereka, ya, itu urusan mereka. Kalau kita mengakuinya, kita mengakui kelahiran bukan sebagai kelahiran Yesus, tapi adalah kelahiran Isa Al-Masih. Memang ada dalam Al-Quran, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu yauma ub'atsu hayya. Ya. Jadi di sini, jadi sehingga sebenarnya kalau dalam kisah hari Paskah atau hari Natal, hari Paskah dan tiga hari kebangkitan kembali itu saya kira tidak masalah. Ya, tapi dalam Islam bahwa intinya adalah itu adalah bukan kelahiran Yesus sebagai Tuhan, tapi adalah kelahiran Isa Al-Masih Putra Maria. Ya. Ini kemudian yang terakhir yang benar bahwa di dalam Islam dikatakan bahwa akhir hidupnya tidak didiam salib melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini ada firman Allah wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiya lahum wa innal ladzina khalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzan wa ma qataluhu yaqina. Dan kata ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Artinya penduduk itu mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu adalah yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ya. Jadi waktu itu kan sebenarnya ada ramai-ramai untuk mencari Isa yang tidak dibunuh. Ya. Kemudian Isa-Isanya belum ada pada waktu itu. Kemudian Judas Iskariot ini yang dalam keyakinan Islam, dia muridnya yang berkhianat, dia hanya menunjuki tempat persembunyian Isa. Nah, dalam keyakinan Islam, Allah yang mengangkat Isa itu, dan kemudian Allah menserupakan seseorang yang profilnya dari Isa, dan itulah yang dibunuh. Sehingga sebenarnya dalam masyarakat seperti kerumunan keramaian ini kan orang
Islam begitu. Jadi, lah seandainya memang Allah yang mengangkatnya di atas awas dia, mengapa tidak? Dalam kan mengatakan bahwa rafa'ahullahu bi'ali bahkan Allah azizan hakimah. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Allah kan berkuasa menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun menurut hitungan kalender Masehi dan 309 tahun menurut hitungan kalender Hijriyah. Tidur 300 tahun. Kalau Allah mengangkat Isa dengan jasadnya ke aras, kenapa tidak? Dan nanti pada saatnya akan diturunkan kembali. Ya. Jadi sebenarnya ini memang masalah terkait dengan keyakinan. Jadi bagi Allah dikatakan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah saya kira 6 prinsip ya di dalam Al-Quran terkait dengan Isa Al-Masih putra Maryam, yang mana umat Islam juga sangat hormat kepada Isa Al-Masih putra Maryam beserta keluarganya ya, karena ibunya adalah Siti Maryam dan pamannya misananya adalah Nabi Yahya, pamannya adalah Nabi Zakaria ya, pamannya lagi, bapaknya lagi adalah Nabi Sulaiman. Jadi memang bagi Islam ini memang Islam sangat menghormati Rasul-Rasul sebelumnya, dan Islam juga sangat menghormati Nabi Isa alaihissalam beserta keluarganya. Ya, sama sekali Islam tidak melakukan pencelaan, tidak ada. Ya, tapi yang diluruskan adalah keyakinan umat-umat setelahnya itu yang telah mengalami pembengkokan, yang telah mengalami perubahan, yang telah mengalami pemelintiran terhadap nas-nas atau dalil-dalil kitab suci. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang bisa kita petik dari kita memperingati atau kita menjelaskan bagaimana prinsip Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an ini? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Islam patut bersyukur kepada Allah, di mana kerasulan Muhammad ya, kerasulan Muhammad misinya masih terjaga sampai sekarang. Ya, Al-Quran menjadi kitab suci yang paling autentik dan masih autentik sampai sekarang ini, bahkan sampai akhir zaman. Kalau misalnya Islam ini misinya telah mengalami perubahan, ya ini kita dunia bisa kiamat ini. Ya, bersyukurlah bahwa Islam ini masih terjaga kemurnian dan keasliannya, baik menyangkut ketauhidannya maupun menyangkut kitab sucinya. Ini kita bersyukur kepada Allah yang harus kita jaga. Yang kedua adalah bahwa seandainya ada kekeliruan dari umat-umat lain, ya, jadi memang Islam ini adalah agama penutup, agama penyempurna agama-agama sebelumnya, bukan untuk mengolok-olok. Seandainya ada kekeliruan mereka, kita tidak untuk mengolok-oloknya, tapi kita semata-mata ingin menyampaikan misi agama kita, yaitu mengesahkan Allah dan menjadikan kita seluruh umat manusia sebagai hamba Allah yang setulus-tulusnya. Nah, ini misinya gitu, tidak untuk mengolok-olok, tidak untuk menjelek-jelekkan. Dan umat Islam bagaimanapun juga keadaan umat-umat di luar umat Islam diminta untuk tetap menghormati, mengakui dan menghormati, tapi tidak untuk meyakini apalagi mengamalkan. Iya tak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, mengakui, menghormati, tetapi tidak meyakini dan tidak ikut mengamalkannya. Ya, inilah toleransi. Ya, inilah toleransi di dalam Islam itu. Jadi mengakui adanya dan juga menghormati, tapi tidak ikut-ikutan meyakini, apalagi mengamalkannya. Ini prinsipnya ini.
Kemudian yang berikutnya adalah terhadap agama lain yang dipandang telah jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip Islam. Terhadap agama lain yang jelas-jelas sudah mengalami pembengkokan saja kita disuruh menghormati. Apalagi terhadap sesama muslim. Nah, inilah. Terhadap sesama muslim seharusnya kita terus menjaga persaudaraan. Ya, ruhama'u bainahum Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, terhadap sama muslim marilah kita jalin ukhuwah Islamiyah. Ya, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah Islamiyah. Ya, karena itulah maka marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah basyariyah di antara seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, demikianlah saya kira beberapa prinsip-prinsip Al-Quran yang terkait dengan Isa Al-Masih Putra Maryam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, terutama dalam rangka menegakkan tauhid, ya, dan melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Demikianlah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.